Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembahasan tentang panduan penggunaan aplikasi Google Classroom untuk siswa. Nah, sebelum kami lanjut, tutorial ini hanya kami peruntukkan untuk kebutuhan siswa saja. Dan apabila yang menonton video ini adalah seorang guru, maka rasa kami kurang tepat karena memang tutorial ini adalah kami peruntukkan untuk kebutuhan siswa. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang panduan penggunaan aplikasi Google Classroom bagian 4 ini, kami sarankan kepada siswa untuk melihat atau mempelajari video-video seri sebelumnya, seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, pada bagian keempat ini, tepatnya pada bagian 4.1, karena nanti akan ada bagian 4.2 dan 4.3 dan seterusnya. Pada bagian kali ini, pembahasan besar kita adalah tentang menu pada Google Classroom. Nah, samping membahas tentang menu-menu tersebut, kita juga nanti akan membahas bagaimana cara siswa bergabung ke dalam kelas yang baru. Kemudian kita juga akan membahas tentang fungsi forum, tugas kelas, dan fungsi menu anggota. Selain itu, kita membahas juga apa itu fungsi dari menu utama, fungsi dari daftar tugas, serta bagaimana caranya mengaktifkan notifikasi pemberitahuan. Nah, adapun fungsi dari notifikasi ini adalah kita sebagai siswa agar dapat mengetahui secara cepat apa saja yang dilakukan oleh guru kita. Misalnya, guru kita mengupload modul pertemuan, kemudian mengupload soal ujian, mengupload soal ulangan, soal-soal tugas, absensi. Nah, dengan mengaktifkan notifikasi ini, kita sebagai siswa dapat langsung mengetahui dengan cepat hal-hal yang telah saya sebutkan barusan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana siswa bergabung ke dalam kelas yang baru. Pun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, siswa menghubungi wali kelas untuk meminta kode kelas. Kenapa harus ke wali kelas? Karena kode-kode kelas itu sudah ada pada wali kelas. Mulai dari pelajaran A sampai kelas untuk pelajaran Z itu sudah ada pada wali kelas. Nah, ini hanya berguna pada proses pembelajaran jarak jauh di Pondok Pesantren Al-Jauhar. Kalau di kelas-kelas luar biasanya siswa itu langsung menghubungi gurunya untuk memperoleh kode kelas. Nah, kalau kita di Al-Jauhar, kode-kode kelas itu sudah dikumpulkan pada wali kelas, sehingga murid ya, atau siswa tidak menghubungi guru kelas masing-masing. Nah, itu terlalu repot nampaknya. Nah, setelah kode tersebut diterima oleh murid atau siswa, maka kode kelas tersebut dimasukkan pada aplikasi Google Classroom. Nah, setelah itu maka siswa akan otomatis bergabung pada kelas yang telah ditentukan tadi. Kira-kira langkahnya seperti ini. Pertama, kita buka dulu aplikasi Google Classroom yang ada di smartphone kita. Ini. Nah, ini aplikasi yang telah kita install pada langkah ketiga kemarin. Kita klik. Setelah kita masuk, pastikan di sini adalah kita, bukan adik kita atau
saudara kita yang lain. Nah, gitu. Ini nama kita, setelah pasti ini adalah kita, istilahnya siswa tersebut betul namanya di sini. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan oleh siswa setelah menerima kode dari wali kelas, siswa mengklik ini logo atau tombol yang berwarna biru ini, klik. Kemudian siswa mengklik gabung kelas. Sedangkan fungsi yang di atas ini adalah buat kelas berfungsi untuk guru, karena guru akan membuat kelas. Karena posisi kita sebagai siswa, maka kita klik gabung kelas. Nah, di sini mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kodenya di sini ya. Dalam hal ini kita tidak ke pengajar, tapi ke wali kelas. Misalnya, ini coba saya login sebagai guru, ya. Tunggu sebentar. Nah, misal ini wali kelas memberikan kode, nah seperti ini, ya kan? Kemudian kode inilah yang kita salin pada aplikasi Google Classroom kita tadi. Oke, kita kembali ke handphone. Masukkan di sini. Coba kita paste. Kelas. Kita mau klik kanan ya. Masukkan JNQ GZBE. Kemudian klik gabung. Dalam proses, nah seperti ini. Kembali ke menu utama dulu. Ini adalah tampilan pada smartphone siswa, sedangkan ini adalah tampilan pada guru. Jadi kode ini diterima dari wali kelas, setelah kita terima, kemudian kita masukkan pada HP kita. Nah, kita contohkan sekali lagi. Ini kita sudah mempunyai satu kelas. Nama kelasnya adalah 6 atik. Kita coba tambahkan biar mantap. Ini kita klik sekali lagi. Kita pilih gabung kelas. Nah, kita minta kodenya ke wali kelas. Misalnya kita tadi sudah mempunyai kelas yang namanya 6 atik. Nah, sekarang kita coba kelas bahasa Arab. Di kodenya, sekali kami ingatkan, kode ini hanya dimiliki oleh guru pengajar. Dan kode ini sudah diserahkan ke wali kelas. Kita sebagai siswa meminta kode ini kepada wali kelas. Kemudian kita masukkan di sini. Apa kodenya? A, C, B, M, V, O, dan N. Kode ini huruf semua, tidak ada angka dan tidak ada simbol-simbol yang lain. Kemudian kita klik gabung. Kita tunggu. Setelah proses selesai, maka kita akan memiliki 2 kelas. Kita lihat di sini. Nah, ini. Ini saya tutup dulu karena ini adalah tampilan guru. Kita fokus pada tampilan siswa. Nah, ini
kita sudah memiliki 2 kelas. Nanti apabila ada penambahan kelas-kelas yang lain, caranya sama. Kita klik tombol di sini, kemudian kita pilih gabung kelas, kemudian kita masukkan kode yang telah kita peroleh dari wali kelas. Setelah kita masukkan, kita klik gabung. Pada tutorial kali ini kita hanya mencontohkan bagaimana bergabung ke dalam kelas. Yang kita contohkan hanya 2 kelas saja. Kelas 6A TIK dan kelas 6A Bahasa Arab. Di sini terlihat guru kita. Guru kita pada kelas 6A adalah Bapak Hairudin dan Bahasa Arab adalah Bapak Hairudin. Kemudian langkah kedua, setelah memperoleh kode kelas, kita akan membahas tentang fungsi menu forum. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama kita membahas kode kelas, bergabung ke dalam kelas, kemudian kita membahas forum, tugas kelas, dan anggota. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi menu forum pada kelas. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengetahui atau melihat berbagai macam informasi tugas, ulangan, pengumuman. Kemudian kita juga bisa memberikan pengumuman atau memposting sesuatu pada forum. Kemudian pada menu forum ini kita juga bisa memberikan komentar. Nah, coba kita praktekkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik dulu kelas yang akan kita tuju. Dalam hal ini kita contohkan kelas 6A TIK. Nah, ini yang saya maksud. Di sini ada 3 menu. Menu yang pertama adalah menu forum, kemudian menu tugas, dan menu anggota. Nah, inilah akan kita bahas satu-satu, fungsi menu forum, tugas kelas, dan anggota. Fungsi menu forum ini kita dapat mengetahui atau melihat pengumuman-pengumuman yang diposting oleh guru atau teman sekelas kita, baik itu berupa modul. Nah, seperti ini. Guru kita menambahkan modul, maka akan muncul di forum. Kemudian guru kita juga memberikan pengumuman seperti ini, kita juga bisa melihatnya pada menu forum. Atau kita ingin membagikan sesuatu pada kelas ini. Misalnya kita bertanya di sini, tapi dapat dibaca oleh seluruh anggota kelas. Saya contohkan ulangan pertama, kapan kita laksanakan? Sebentar. Sana. Nah, ini siswa atas nama santri 1 tadi bertanya pada kelas 6 atik, yang ia tanyakan adalah ulangan pertama kapan kita laksanakan, Pak? Kemudian kita send. Nah, maka akan muncul di sini ulangan pertama kapan kita laksanakan, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat pada sisi guru. Kita buat di samping. Sekali lagi kami ingatkan, ini adalah tampilan guru, sedangkan ini adalah tampilan pada siswa. Kita buat gini agar lebih mudah. Kita atur sebentar.
seperti ini. Oh, tertutup ya. Oke. Tadi santri 1 sudah memposting sesuatu pada grup. Ulangan pertama kapan kita laksanakan, Pak? Nah, sebagai guru dapat melihat postingan siswa ini juga pada menu forum. Nah, ini berbeda. Kalau pada siswa menunya di bawah, kalau pada guru menunya di atas. Kemudian ada satu tambahan yaitu menu nilai. Yang ini tidak ada pada siswa. Nah, kemudian memberikan postingan sudah, kemudian memberikan komentar. Misalnya guru, oh ini tadi belum kita jawab ya, coba komentar ini dijawab oleh guru. Insya Allah minggu depan. Dan kirim oleh guru. Dari refresh di siswa. Belum muncul nampaknya. Insya Allah minggu depan ya. Kita refresh. Kelas, kita buka ini. Nah ini. Insya Allah minggu depan. Sudah di satu komentar kelas. Insya Allah minggu depan. Akan tetapi fungsi komentar atau fungsi postingan seperti ini itu bisa saja tidak berlaku apabila seorang guru menonaktifkan fungsi komentar dan fungsi posting. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru. Nanti siswa tidak perlu heran. Kenapa dia tidak bisa berkomentar? Kenapa siswa tidak bisa memposting? Karena memang fungsi posting dan fungsi berkomentar itu dinonaktifkan oleh guru. Contoh seperti ini. Misalnya guru menonaktifkan fungsi berkomentar seperti ini. Di sini kan siswa dapat memposting dan dapat memberikan komentar. Maka komentar dan di sini bisa digunakan atau pada tugas ini ya misalnya di sini. Nah, ini fungsi komentar di bawah ini ada gitu. Karena memang diizinkan oleh guru pengajar. Nah, coba kita tes hanya pengajar yang dapat memposting. Oke. Kemudian saya simpan. Seharusnya fungsi ini akan hilang. Nah, coba kita refresh. Nah, ini fungsi komentar akan hilang. Jadi siswa tidak bisa berkomentar, juga tidak bisa memposting sesuatu. Kenapa demikian? Karena memang fungsi tersebut sudah dinonaktifkan oleh guru pengajar. Nah, nanti jangan heran di tutorial ada cara membuat komentar, tapi di aplikasi saya kok tidak ada. Karena memang sudah di off-kan. Oke, dalam hal ini kita aktifkan kembali. Siswa dapat memposting. Oke, coba kita refresh. Seharusnya tombol komentarnya sudah muncul seperti ini. Oke, siswa bisa berkomentar. Kemudian fungsi forum nampaknya sudah selesai. Kita lanjutkan kepada fungsi tugas. Nah, ini.
pada tugas ini atau pada menu tugas ini, tugas kelas maksud saya, siswa dapat mengetahui modul pertemuan yang dibagikan oleh guru pengajar, kemudian absensi kehadiran, tugas-tugas, ulangan-ulangan, dan ujian. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang fungsinya saja, sedangkan bagaimana cara menjawab, ya kan, cara melihat modul pertemuan, cara mengisi absen kehadiran, cara menjawab soal-soal ulangan, tugas, dan ujian, itu akan kita bahas pada video bagian 4.2. Ini sengaja kami hanya membahas tentang fungsi tugas kelas saja, karena kalau itu kami bahas juga di sini, maka video ini akan berdurasi sangat panjang. Ini kita lihat pada tugas kelas, kita bisa melihat pertemuan. Jadi semua modul dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir misalnya, itu bisa dilihat oleh siswa. Kemudian absensi juga ada pada menu tugas kelas. Kemudian tugas ada pada menu kelas. Nah, ini berbeda warnanya, artinya yang warna abu-abu ini siswa sudah mengerjakan tugas ini. Kalau yang warna orange ini artinya siswa belum mengerjakan atau belum menyerahkan tugasnya kepada guru. Pada pertemuan ke 4.2 akan kita bahas. Nah, begitu juga ujian. Nah, yang terakhir adalah kita membahas tentang fungsi dari menu anggota. Pada menu anggota ini, fungsinya kita hanya bisa melihat siapa guru pengajar. Nah, ini guru kita adalah Bapak Hairudin. Kemudian siapa teman-teman yang ada di dalam kelas. Nah, ini dalam kelas kita ada saudara Agustina Wayuni, ada saudara Amin, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi menu utama. Pada aplikasi Google Classroom yang ada pada smartphone siswa, icon menu utama terletak pada kiri atas handphone siswa yang ada tanda garis 3. Nah, ini disebut dengan menu utama. Pada menu utama ini, kita bisa melihat jumlah kelas yang kita ikuti. Kalau kita klik pada menu tugas kelas, maka akan terlihat berapa kelas yang telah kita ikuti. Nah, yang di sini adalah muncul 2 karena memang kita baru mengikuti 2 kelas. Selanjutnya, pada menu utama ini ada daftar tugas. Adapun fungsi dari daftar tugas ini adalah siswa dapat melihat atau mengetahui daftar-daftar atau tugas-tugas yang sudah diterima, baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan. Nah, seperti ini. Ini contohnya tugas 1 esai belum dikerjakan, batas waktunya 5 Agustus. Nah, siswa bisa langsung mengklik ini dan mengerjakannya. Nah, setelah dikerjakan, kemudian tandai sebagai selesai. Selain daftar tugas, siswa juga bisa melihat tugas-tugas yang telah selesai beserta nilai-nilainya. Nah, ini tugas 2 kemarin mendapat 50, tugas 3 mendapat nilai 80. Nah, ini bisa dilihat pada daftar tugas. Nah, ini fungsi ini sangat membantu siswa karena dengan satu klik saja siswa dapat langsung mengetahui tentang tugas-tugasnya. Selain daftar tugas, pada menu utama ini juga
ada kebijakan tentang mengatur notifikasi, tepatnya pada menu setelan. Nah, di sini ada dua pengaturan tentang notifikasi kelas dan notifikasi perangkat. Adapun fungsi dari keduanya ini adalah apabila guru mengupload materi pertemuan 1 dan seterusnya, kemudian mengupload soal-soal ujian, soal-soal ulangan, soal-soal tugas, maka otomatis siswa langsung mendapatkan notifikasi. Nah, contohnya seperti ini, ini. Bisa lihat ini. Nah, ini. Di sini guru 1 Hairudin memposting pertanyaan baru. Nah, ini yang disebut dengan notifikasi. Kemudian santri menambah komentar. Nah, ini apabila teman kita membuat komentar, kita pun akan mendapatkan notifikasi. Notifikasi di sini maksud kami adalah pemberitahuan-pemberitahuan. Dengan adanya notifikasi itu, siswa akan dapat mengetahui informasi lebih cepat. Nah, ini bisa disetting di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita off-kan, maka siswa tidak mendapat notifikasi pemberitahuan. Maka kami sarankan notifikasi kelas ini di-on-kan. Apabila ada kelas-kelas di bawah, sebaiknya diaktifkan semua. Kemudian notifikasi perangkat. Nah, ini juga sebaiknya di-on-kan semua. Mengapa demikian? Karena dengan meng-on-kan ini, maka setiap yang ada notifikasi-notifikasi pada Google Classroom, siswa langsung memperoleh. Baik, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar. Nanti kami akan coba menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Selamat berjumpa pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.